Kenapa kita bisa sakit, Pak? Kembali lagi pertanyaan itu sering ditanyakan kepada kita. Selalu kita menjawab karena sudah tua. Apakah jawabannya itu sepasrah itu gitu loh? Apakah orang tua itu harus sakitkah? Itulah pertanyaannya. Apakah tua itu berpenyakit? Kan tidak juga. Karena tidak ada manusia yang ingin sakit. Betul ya, Pak? Secara fisik bahwa tubuh kita ini terdiri dari bagian terkecilnya namanya sel, Pak. Nah, kita belajar sedikit ya. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa syaratnya sel kita sehat dan kuat? Sel bisa dan mampu melakukan proses regenerasi sel. Walaupun proses regenerasi sel sejak usia 40 tahun, proses tersebut tentunya akan menurun, apalagi yang sudah 70 tahun. Ya, kalau dulu waktu masih muda Bapak luka, atau masih kecil, luka nutupnya beberapa menit, tapi kalau sekarang luka nutupnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari sembuhnya, kan gitu ya. Itu menunjukkan proses regenerasi sel di tubuh Bapak itu sudah mulai menurun jauh. Ya, oke. Bagaimana cara supaya sel kita sehat? Ya, sel dikasih makanan yang baik, Pak. Jangan dikasih makanan yang tidak baik. Makanan sel itu adalah protein. Lebih tepatnya adalah asam amino. Asam amino adalah hasil metabolisme dari protein. Lalu makanan sel yang kedua adalah oksigen. Dan yang ketiga adalah air. Siapa yang bawa itu? Siapa yang membawa tiga komponen tadi yang dibutuhkan oleh sel? Yang bawa adalah darah. Darah itu ibarat mobil pengangkut. Kalau ada mobil berarti harus ada jalannya, betul? Jalannya darah namanya pembuluh darah. Artinya kesehatan tubuh kita juga ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah. Rusaknya darah ya, dan rusaknya pembuluh darah ini masalah besar, Pak. Sehingga yang pada akhirnya proses tadi akan terhambat. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya, kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas. Kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah. Kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Perlukah suplemen bagi tubuh kita? Banyak orang berburu suplemen saat ini sehingga harganya bisa naik berkali lipat. Suplemen yang diburu dalam bentuk multivitamin dan mineral di dalamnya. Tetapi, perlukah kita suplemen tambahan tersebut? Sebenarnya, suplemen atau mineral di dalam tubuh kita dan vitamin bisa dicukupi melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tetapi persediaannya seringkali terganggu oleh satu metabolisme, yaitu metabolisme gula atau glukosa. Gula ini berasal dari nasi dan karbo lainnya, yaitu mie, jagung, dan berbagai macam karbo-karbo yang lainnya yang rasanya manis biasanya ya. Dan gula ini yang di dalam tubuh disebut sebagai glukosa, gula darah. Ini perlu dimetabolisme alias dibakar. Nah, ketika membakarnya dibutuhkan korek api ya. Itu antara lain kofaktor dan koenzim. Apa saja yang di dalamnya ini adalah vitamin, yaitu vitamin B, terutama vitamin B1, zinc, potasium, magnesium, kalsium, dan mangan. Nah, ketika gula yang dibakar juga banyak di dalam tubuh kita, maka korek api ini semua dibutuhkan lebih banyak lagi, sehingga cadangannya pun terkuras oleh metabolisme dari gula atau glukosa itu ya. Sehingga ini relatif kekurangan di dalam tubuh kita. Kekurangan vitamin B atau B1 terutama menyebabkan gangguan di saraf kita. Contoh yang paling ringan adalah kesemutan di tangan maupun kaki kita. Kemudian kekurangan zinc, karena zinc ini sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan imun di dalam tubuh kita.
Dan masih banyak lagi gangguan-gangguan yang disebabkan kekurangan dari mineral dan vitamin lainnya. Dan itu akan mengganggu sekali dalam tubuh kita. Ini prosesnya karena gula. Gula juga mengganggu penyerapan dari vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah antioksidan dalam tubuh kita yang juga bermanfaat bagi imun kita. Ya, selain itu juga mengatasi perdarahan di dalam tubuh kita. Jadinya vitamin C ini. Dan dia terganggu karena kompetisi dengan gula untuk masuk ke dalam sel. Dulu mana? Gula atau vitamin C, ya, saling bersaing keduanya. Tetapi tubuh lebih memilih gula dibandingkan vitamin C. Sehingga vitamin C yang kita konsumsi akhirnya tidak diserap dan terbuang. Lalu gangguan yang lain terhadap vitamin karena gula adalah vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya adalah hormon kalsiferol yang berasal dari kolesterol. Dan ini membutuhkan enzim dalam prosesnya. Dan enzimnya bisa terganggu bila ada gula yang tinggi di dalam tubuh kita. Jadi terganggulah vitamin D di dalam tubuh kita. Kita konsumsi vitamin dan mineral ketika penyerapannya atau prosesnya terganggu, maka juga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, penyerapan juga terganggu dari semuanya ini karena adanya resistensi insulin. Insulin yang resisten ini disebabkan karena gula di dalam tubuh kita relatif tinggi terus. Ya, insulin tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel kita. Ketika kegagalan ini, maka disertai juga kegagalan dari penyerapan vitamin dan mineral-mineral yang ada ini. Ya, jadi kita makan banyak, menambah suplemen tidak bisa terserap karena adanya resistensi insulin. Ya. Ini jadi persoalannya. Jadi persoalannya di glukosa. Kemudian kita berusaha menambah vitamin bukan dalam bentuk tablet, tetapi dalam bentuk buah. Tapi perlu diingat bahwa dalam buah itu ada gula buah yang menyebabkan resistensi insulin. Pada video yang lain sudah saya sampaikan mengenai hubungan antara gula buah, fruktosa dengan resistensi insulin. Dan sama juga penyerapan dari vitamin dan mineral juga terganggu jadinya. Lalu solusinya bagaimana? Maka problemnya di gula kan? Maka kita harus makan makanan yang tidak meningkatkan gula di dalam tubuh kita, yaitu makan makanan dari sumber hewani, yaitu telur, ikan, daging, unggas, dan sebagainya. Yang penting adalah hewani. Dan di dalam produk hewani itu sudah terkandung mineral yang lengkap dan vitamin yang lengkap kecuali vitamin C. Vitamin C bisa kita penuhi dari sayuran. Pilihlah sayuran yang hijau, yang dalam bentuk batang, daun maupun bunga. Ya, kita bisa mendapatkan vitamin C tersebut tanpa meningkatkan gula darah yang tinggi di dalam tubuh kita. Jadi pilihannya bagaimana? Apakah kita perlu suplemen atau tidak? Tergantung makronutrisi yang Anda konsumsi. Apakah dominan karbohidrat atau non-karbohidrat? Bila Anda dominan karbohidrat, kemungkinan Anda harus memakan suplemen tambahan karena mekanisme-mekanisme seperti ini. Ya. Tetapi bila Anda makanan yang low carb atau rendah karbohidrat dan high fat dari makanan hewani terutama, maka Anda tidak memerlukan suplemen lagi karena sudah tercukupi dari makanan yang kita makan sehari-hari. Pilihan pada Anda.